Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Nur Mujahidah dengan rekan saya Emrafli Pratama. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai media radio dan televisi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak, radio, dan lain sebagainya. Media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, di mana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Selanjutnya yang kedua, tujuan. Satu, untuk mengetahui tentang media radio. Kedua, untuk mengetahui tentang media televisi. Radio. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Berkat ketekunan 3 orang cendekiawan, diantaranya yaitu seorang ahli teori ilmu alam yang bernama James Maxwell berhasil menemukan rumus yang diduga dapat mewujudkan gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang digunakan untuk gelombang radio dan televisi. Radio yang kali pertama muncul dengan ukuran menyerupai lemari mini tentu berbeda dengan radio yang ada saat ini. Radio saat ini sifatnya portable dan mobile. Media ini biasa dibawa kemana-mana dengan mudah dan tidak merepotkan. Sekarang, radio menjadi bagian dari beberapa benda teknologi yang bersinggungan dengan manusia dalam kesehariannya. Sebut saja mobile dan smartphone, di mana radio nyaman didengar dengan menggunakan handset, loudspeaker, atau dengan pengaturan volume sesuai dengan kebutuhan. Dari segi harga, jangan ditanya, radio bisa didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya yaitu keunggulan radio. Sifat radio yang portable dan mobile, yaitu radio saat ini sifatnya portable dan mobile. Media ini bisa dibawa kemana-kemana dengan mudah, tidak merepotkan. Berpotensi membidik khayalan yang spesifik. Radio mampu untuk fokus pada pendengaran berdasarkan skop demografis tertentu. Ini karena para penyiar yang berkesempatan untuk menyiarkan sesuatu seperti halnya dengan pengumuman yang ditunjukkan pada objek tertentu. Yang ketiga yaitu bersifat intrusif. Radio memanfaatkan gelombang udara dalam proses penyiaran. Keempat, memiliki fleksibilitas. Fleksibilitas meliputi proses penciptaan program sederhana dengan cepat. Disiarkan saat itu juga, mengirim pesan dengan cepat dan mampu mengadakan perubahan dengan cepat. Selanjutnya bersifat sederhana. Proses pengoperasiannya yang mudah, cara pengolahannya yang mudah, dan cara pengisi program yang mudah. Selanjutnya yaitu kekurangan radio. Yang pertama, audio only. Salah satu kelemahan radio di mana pesan yang disampaikan hanya melalui sound atau bunyi yang menjadi andalan radio. Sifat siaran tidak dapat ditarik ulang. Sifat pesan yang disampaikan melalui radio adalah searah, sekilas saja dan tidak bisa ditarik lagi jika telah disiarkan. Selanjutnya yaitu mendengarkan radio rentan mengalami gangguan. Mendengarkan radio berhubungan dengan keoptimalan fungsi indera pendengar. Jika dilakukan terus-menerus sangat mungkin menyebabkan
distraksi atau gangguan pendengaran. Selanjutnya yaitu perusahaan radio. Yang pertama, radio RRI merupakan sistem dari radio yang dipegang penuh oleh bagian pemerintahan. Dalam pengolahannya dikerjakan oleh salah satu kementerian dalam pemerintahan tersebut. Yang kedua, radio swasta. Radio swasta ini adalah radio yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan yang sifatnya komersi, sehingga sumber penghasilan untuk operasi radio swasta ini sepenuhnya berasal dari iklan. Selanjutnya yaitu radio komunikasi. Radio komunikasi ini sangatlah terbatas, hanya beberapa pada wilayah dan daerah komunikasi itu sendiri. Pada umumnya, radio komunikasi ini disebut juga sebagai radio pendidikan, radio sosial, atau radio alternatif lainnya. Selanjutnya yang keempat, radio berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran di Indonesia yang berbentuk badan hukum. Selain itu, lembaga tersebut merupakan jasa yang menyelenggarakan penyiaran berlangganan yang sudah diakui oleh izin penyelenggara. Penyiaran berlangganan sehingga dapat menyebarkan dan memecarluaskan siaran kepada masyarakat dari radio yang berlangganan. Selanjutnya yaitu menurut barangnya. Radio yang pertama yaitu radio AM. Radio yang bekerja dengan prinsip modulisasi gelombang radio dengan gelombang audio. Gelombang tersebut keduanya sama-sama memiliki amplitudo yang berkelanjutan konstan. Yang kedua yaitu radio VM. Radio dengan sistem VM ini memiliki penyaluran musik jauh lebih sempurna dibanding AM, yang mana hasil dari produksi suara musik dapat terdengar lebih jernih, tajam, dan sesuai dengan aslinya. Yang ketiga yaitu radio internet, bekerja dengan cara transmisikan gelombang suara lewat internet atau merupakan sebuah layanan penyiar audio yang transmisikan melalui internet. Selanjutnya yang keempat yaitu radio satelit, mentransmisikan gelombang audio memakai sinyal digital dapat diterima menggunakan perangkat khusus yang bisa menerjemahkan sinyal transkripsi. Satelit ini hanya bisa diterima di tempat terbuka, di mana antena pada pesawat audio memiliki garis pandang sejajar dengan satelit pemancar. Selanjutnya, audio definisi tinggi atau radio HD merupakan radio yang bekerja dengan menggunakan sistem analog dan digital sekaligus dan ditambah beberapa macam skalar. Untuk kualitas suara yang dihasilkan, HD radio sama jadinya dengan radio satelit. Namun layanan ditawarkan gratis. Baik, saya lanjut ke materi televisi. Sejarah televisi dimulai di Indonesia itu disiarkan di stasiun yang bernama TVRI pada tanggal 17 Agustus tahun 1962. TVRI menyiarkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari halaman Istana Merdeka pada saat itu. Sebelumnya, TVRI merupakan program khusus yang dilaksanakan untuk menyukseskan Asian Games di Jakarta tahun 1962, dan Presiden Soekarno memiliki andil yang cukup besar dalam pembangunan TVRI sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. Baik, saya lanjut ke unggulan televisi, yaitu pertama lebih menarik, yang kedua media informasi yang praktis, yang ketiga bersifat langsung atau live dan up to date, yang keempat jenis tayangan beragam, dan kelima yang bersifat non-stop. Kekurangan televisi ada 5 juga, yaitu pertama segmen yang luas, kedua komunikasi satu arah, ketiga jaringan penyebarannya, yang keempat bergantung pada listrik, dan yang kelima tidak dapat mencari informasi sesuai waktu yang diinginkan. Selanjutnya ada manfaat televisi. Yang pertama sebagai media hiburan, yang kedua media pendidikan, ketiga relaksasi dan menghilangkan stres, yang keempat agar tidak ketinggalan informasi, yang kelima adalah tersedianya bermain game dan untuk menonton film yang berbentuk DVD. Jenis-jenis program televisi itu ada 3. Yang pertama berita keras atau hard news, yang kedua ada berita lunak atau soft news, yang ketiga ada program hiburan.
Jenis-jenis televisi yaitu yang pertama ada TV tabung, kedua ada TV plasma, yang ketiga TV LCD atau liquid crystal display. Jenis televisi selanjutnya itu adalah TV LED, TV OLED, dan TV UHD atau Ultra High Definition. Yang terakhir jenis-jenis televisi yang sampai sekarang itu ada Smart TV. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari kami. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan mengenai radio dan televisi. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.